Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Danis Arsta Putri dengan NIM 7211419187 dari Rombel Akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi baru yaitu bab 2, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama aliran sumber daya fisik, yang kedua aliran sumber daya virtual, yang ketiga mekanisme pengendalian perusahaan, yang keempat lingkungan umpan balik. Aliran sumber daya fisik sendiri ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Selanjutnya, aliran sumber daya visual ini meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian meliputi standar kinerja, manajemen perusahaan, dan pemproses informasi. Dan yang terakhir, lingkungan umpan balik terdiri atas sumber daya visual. Nah, ini adalah bagian dari model sistem umum perusahaan. Seperti ini. Selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungan ini terdapat 8 bagian. Yang pertama ada pemasok, yang kedua pelanggan, yang ketiga serikat pekerja, keempat komunitas keuangan, yang kelima stakeholder, yang keenam ada pesaing, ketujuh pemerintah, dan yang terakhir ada komunitas. Selanjutnya aliran sumber daya lingkungan. Aliran ini terbagi menjadi 2, yaitu yang umum terjadi dan yang lebih jarang terjadi. Aliran yang umum terjadi ada 4, yaitu aliran informasi dari para pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Untuk aliran yang lebih jarang terjadi, yaitu ada 3. Yang pertama aliran uang dari pemerintah, kedua aliran bahan baku kepada pemasok, dan yang terakhir aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Yang pertama meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua membuat jadwal produksi. Yang ketiga menyiapkan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang keempat mengelola persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kelima melakukan produksi. Yang keenam melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang ketujuh menyiapkan jaringan transportasi. Dan yang terakhir yaitu melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya ada rantai nilai Porter. Yang pertama yaitu aktivitas nilai utama. Mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan yang meliputi logistik input dan beberapa aktivitas jasa yang dapat menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Lalu ada aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai pendukung ini mencakup infrastruktur perusahaan. Dari bentuk organisasi yang secara umum itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini terbagi menjadi 2, yaitu ada keunggulan strategis, keunggulan taksis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis adalah suatu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam bentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taksis adalah suatu keunggulan jika perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Dan untuk keunggulan operasional adalah suatu keunggulan yang berhubungan dengan
transaksi, dan proses sehari-hari. Yaitu yang selanjutnya, tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational company adalah suatu perusahaan yang beroperasi dalam lintas produk, pasar, negara, dan berbagai budaya. Terbagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, yang kedua kebutuhan khusus koordinasi di perusahaan multinasional, yang ketiga banyaknya keuntungan koordinasi yang diperoleh multinational company karena proses pemrosesan informasi yang lebih baik. Untuk yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional itu, yaitu MNC, adalah suatu sistem terbuka yang berusaha untuk menimbulkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Untuk yang kedua, kebutuhan khusus koordinasi di perusahaan multinasional ini artinya, koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Selanjutnya, dimensi informasi. Terbagi menjadi 4, yaitu ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Relevansi itu sendiri yaitu informasi yang memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan suatu masalah yang dihadapi. Akurasi. Maksudnya, sudah seharusnya semua informasi itu harus akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu. Artinya yaitu informasi harus tersedia secara tepat waktu karena berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang terakhir, kelengkapan. Maksudnya yaitu seluruh informasi yang ada harus lengkap agar pengguna dapat memperoleh informasi. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan perusahaan. Nah, berikut ini adalah beberapa sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Ada peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Selanjutnya ada sifat manajemen pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Ini ada 2, yaitu yang pertama sistem informasi warisan, yang kedua ada manajemen gambar. Nah, sistem informasi warisan ini sistem informasi awal, serta peranti lunak dan keras tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Untuk manajemen gambar adalah tentang beberapa foto digital yang disimpan sebagai file-file komputer yang bisa atau dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan. Nah, ini selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer, yaitu manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Yang kedua ada perencanaan strategis untuk perusahaan. Nah, kelompok ini akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, yang terakhir, rencana strategis untuk area bisnis, yaitu merinci di mana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strateginya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.